Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu, seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan program pemerintah dalam perpajakan yang mana akhir-akhir ini heboh tentang isu pajak. Namun ingat Bapak Ibu bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan dampak positif terkait dengan adanya pajak. Dalam bentuk apapun yang namanya pajak, itu adalah demi kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, akhir-akhir ini oleh Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan mengenai pajak demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang dicalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak selengkapnya pernyataan resmi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk laporan secara publik. Ikuti terus informasi berikut. Dalam skala internasional, laporan belanja perpajakan Indonesia peringkat 2. Ini laporan dari Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan baru-baru ini, di mana informasi ini beredar per 16 Desember tahun 2024. Jakarta, 16 Desember 2024. Kementerian Keuangan, laporan belanja perpajakan Indonesia berada pada peringkat 2 secara global dari 105 negara yang dinilai dalam indeks transparansi yang dikeluarkan oleh Global Tax Expenditures Transparency Index atau GTI yang baru saja dirilis pada 3 Desember 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan untuk memberikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan insentif perpajakan. Laporan belanja perpajakan itu menjadi dasar dari kita berkomunikasi dengan publik, berkomunikasi dengan internasional. Kita melihat bahwa yang namanya pajak itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Laporan belanja perpajakan ini menjadi penting karena fundamentalnya adalah pajak itu adalah instrumen untuk kesejahteraan masyarakat, ungkap Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nadjara dalam peluncuran laporan belanja perpajakan tahun 2023 di Jakarta pada Senin 16 Desember 2024 baru-baru ini. Nah, tentunya dengan laporan ini Bapak Ibu tergambarkan kepada kita bahwa memang mengenai pajak ini itu adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Republik Indonesia sebagaimana pernyataan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nadjara dalam peluncuran laporan belanja perpajakan 2023 di Jakarta pada Senin 16 Desember 2024 baru-baru ini. Sebagai salah satu instrumen penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa pajak bekerja melalui dua cara dalam perekonomian, yaitu dikumpulkan dalam bentuk penerimaan negara dan membantu perekonomian melalui berbagai pembebasan atau insentif. Keduanya harus kita catat. Berapa yang dikumpulkan kita catat dengan baik, berapa yang tidak dikumpulkan juga harusnya dicatat dengan baik. Yang tidak dikumpulkan itulah belanja perpajakan itu jelas Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Suhasil Nadjara. Laporan belanja perpajakan merupakan laporan yang sangat penting dan menjadi patokan berbagai macam kebijakan. Dengan laporan ini,
pemerintah mengevaluasi efektivitas insentif perpajakan dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian dari apa yang telah disampaikan ini tidak lain bahwa sisi positif pajak adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini nantinya Bapak Ibu akan dijabarkan kira-kira apa saja dampak positif pajak yang bermuara pada kesejahteraan seluruh rakyat Republik Indonesia. Beliau menambahkan, atau bisa saya katakan bahwa dari laporan ini kita bisa merumuskan berbagai macam kebijakan yang diperlukan untuk perekonomian Indonesia, untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, untuk penerimaan negara, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jelas yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia berharap bahwa Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, unit yang menyusun laporan belanja perpajakan dalam terus melakukan penyempurnaan. Diharapkan laporan ini membantu dalam menilai dampak dari setiap insentif yang diberikan serta menentukan arah kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan. Inilah yang apresiasi saya untuk laporan terbaru karena BKF sudah mulai bisa melakukan estimasi untuk tahun depan. Dan ini adalah suatu kemajuan yang sangat berarti, sangat pesat, karena dengan kita bisa melakukan estimasi ke depan atau proyeksi, kita akan bisa menyusun kebijakan dengan lebih baik, pungkas Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa memang dalam hal pengelolaan pajak kita di Indonesia, sebagaimana disampaikan tadinya adalah nomor urut 2 dari 105 negara, bahwa laporan kita adalah laporan yang memang benar baik, dan pengelolaan perpajakan Indonesia itu benar-benar positif, tentunya semua bermuara pada kesejahteraan seluruh rakyat Republik Indonesia. Jadi telah disampaikan tadinya bahwa laporan ini atau dalam pengelolaan pajak ini ya semuanya bisa mengatur mengenai kebijakan karena ada hubungannya dengan anggaran negara ya, atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga semua apa yang dirancang oleh pemerintah dalam hal kebijakan perpajakan bisa semakin mendorong kemajuan ekonomi seluruh rakyat Republik Indonesia, terutama di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo, yang mana Pak Presiden Prabowo semakin ngotot untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.